Shalom, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini semuanya? Baik? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa ya. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita boleh ada di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan bagi kita. Baik, kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan sembah syukur kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa sejenak kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan sebelum kita masuk lebih lagi menyembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar sepanjang ibadah ini kami hanya memandang Engkau saja. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang memberikan kuasa bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Masih dalam sikap menyembah, kita mau datang kepada Tuhan, menghampiri tahtanya yang kudus. Syukur bagimu Tuhan, Kau Allah yang hidup. Terpujilah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu. Oh Yesus, haleluya. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tersungkur di kaki-Mu, membawa setiap korban pujian syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Saat kami masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dengan segenap hati naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur
kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Mari mengucap syukur buat segala kebaikan yang telah Tuhan berikan. Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu. Kau baik Yesus, terima kasih. Kau dahsyat Tuhan. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan, supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Dia. Oh, biarlah kita datang ibadah bukan sekedar rutinitas, tetapi kita mau sungguh-sungguh meninggikan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia hadir, Yesus hadir. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia, mari bermazmur bagi Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya mengalir, menjamah. Bagi yang sedang letih, sedang lemah iman, mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan memberikan kesegaran, minta Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, sebab Kau baik. Haleluya. Kita naikkan kembali pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Katakan ku bawa korban syukurku, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Inilah pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu, Engkau Allah yang baik. Kami membawa korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau bersukaria di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau boleh melawat setiap umat-Mu saat ini. Engkau yang melihat pribadi lepas pribadi di tempat ini, apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu. Biarlah Engkau yang menjawab semuanya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sedang dalam keadaan lemah Tuhan Engkau bangkitkan semangatnya. Tuhan Yesus, percaya Tuhan setiap pergumulan kami Tuhan, tiada satupun yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan
Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Percaya Engkau menyertai mereka Tuhan, supaya bersama-sama dengan kami boleh merasakan berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala kuasa gelap yang tidak suka dengan ibadah kami pada saat ini, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami usir, kami tengking, biarlah kiranya hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini menaungi setiap hati dan pikiran kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur halnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Seberapa siap yang memuji Tuhan? Lambaikan tangan. Ya, oke. Allah kita dahsyat. Amin Bapak Ibu. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, karena pujian ini menjadi sukacita dan pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan sendiri. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan semangat. Hari-hari ku lalui, amin, bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama siapa Bapak Ibu? Bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin. Kita mengimani pujian ini, benar Bapak Ibu? Bersama Yesus, hari-hari kita lalui, kita jalani suka dan duka, boleh bersilih berganti, tetapi Tuhan Yesus selalu menguatkan kita. Amin. Ya, silakan duduk. Kita akan naikkan kembali pujian kita bersama-sama. Dia tidak pernah gagal karena Dia adalah Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja
Yesus adalah Raja segala raja. Baik, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian. Apakah ada? Kalau ada dipersilakan. Ada yang mau bersaksi bagi Tuhan? Ya, belum ada ya. Kesaksian bagi kita itu adalah sehari-hari ya. Bagaimana Tuhan menyertai kita, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita saat ini boleh ada bersama-sama Dia, bersama Tuhan. Kita menaikkan pujian, kita meninggikan Tuhan. Masih ada semangat Bapak Ibu sekalian? Mana senyumnya? Coba berikan senyum pada kiri kanan deh. Tos, katakanlah kita dahsyat. Iya. Saya harap semua jemaat Tuhan di tempat ini semuanya penuh kemuliaan Tuhan ya, wajahnya ya. Lupakan dulu segala masalah yang ada. Pokoknya saat ini kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Ya, kita sungguh-sungguh naikkan hadirat dalam Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita sepenuhnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin boleh terbang tinggi dan tinggi. Kita boleh lebih lagi dekat mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kembali kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Mari kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah Dia boleh menjawab setiap apa yang menjadi kebutuhan kita, pergumulan hidup. Dia yang
Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu.
Kami percaya dan yakin Engkau telah memberkati setiap kami, memberkati khususnya hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Ya, mari kita belajar. Belajar dari kegagalan. Roma 15 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab kita baca sama-sama. Bisa kelihatan? Yang nggak kelihatan boleh buka Alkitabnya masing-masing ya. Mari kita baca 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan hiburan dari kitab suci. Amin. Setiap kita di sini pasti pernah gagal. Nggak ada yang selalu sukses. Betul? Ada aja ya. Udah coba walaupun sudah dipersiapkan gitu ya. Ada aja ya yang namanya kegagalan gitu ya. Jadi saking biasanya sampai jadi lagu ya. Ada Panjaitan Bersaudara menyanyi. Tahu lagu ini? Iya. Bacanya sambil nyanyi jadinya. Ya, saking dia meratapi nasibnya ini. Bagaimana Pak Panjaitan? Ya kan dia bilang aku gagal kali ini tanpa tangis dan duka. Terus dia bilang hanya titik air mata dan senyum kehancuran. Nggak ada harapan dia ya. Ya betul-betul. Tapi ya begitulah. Ini sesuatu yang biasa terjadi di mana ketika orang ada mengalami kegagalan atau sesuatu ya mungkin saat itu dia curahkan isi hatinya dan bentuk sebuah puisi dan puisinya jadi lagu. Ya, ini lagu yang menggambarkan perasaan banyak orang ketika mengalami kegagalan. Kalau kita lihat juga dalam sejarah dunia ada yang namanya Vincent van Gogh. Ada tahu? Ini dia. Fotonya itu sebelah kanan ya. Foto potret aslinya dan sebelah kiri itu lukisan dirinya sendiri ketika dia melukis. Saya suka dengan lukisan-lukisannya dia, lukis asal lukis gitu ya. Itu jadi. Ini saya terinspirasinya dari Van Gogh. Ada Yesaya 9, gambar bayi, ya Yesus lahir. Jadi saya gambarnya nggak pakai kuas, langsung tanpa kuas langsung dari tubenya menggambar gitu ya, nggak perlu pakai kuas lagi. Nah si Van Gogh juga sama. Tapi kalau kita perhatikan sejak belajar Van Gogh ini selama hidupnya, selama 37 tahun, kira-kira berapa yang berhasil dia jual? Berapa lukisan? 1 lukisan saja. Akhirnya apa? Dia mengalami kemiskinan, gangguan mental. Ya, usia 37 tahun, dia akhirnya meninggal. Jadi sebelum dia meninggal, dia tulis kalimat terakhirnya di suratnya. Kesedihan ini akan berlangsung selamanya. Kesedihan ini berlangsung selamanya, bilang begitu. Karena dia merasa dia gagal, hidupnya hanya
menyusahkan saudaranya. Dia punya adik laki-laki, ya, adiknya dia merasa dia hidup hanya untuk menjadi beban saudaranya saja. Karena dia merasa jadi beban, dia mau coba berusaha dengan usahanya dia mencoba sebenarnya dia juga jual selain lukisan ada juga yang lain. Ya, dia juga coba, tapi dia saat hidupnya memang tidak berhasil dan hanya seorang pelukis hebat ya zaman sekarang yang terkenal, tapi dia hanya bisa jual satu saja. Jadi hasil lukisannya hanya satu. Tapi sekarang coba kita lihat, hasil lukisan aslinya tuh sangat banyak yang suka. Jadi bernilai ratusan juta dolar itu. Oke, dia tadi sudah di-spill. Ada gambar namanya Nikola Tesla. Ada yang tahu dia? Ada 3 fotonya saya tampilkan waktu masih muda, waktu dia eksperimen dan juga ketika sudah tua. Nah dia cukup lama dibanding Van Gogh tadi ya. Tetapi kita lihat sebenarnya ini apa kehebatan si Tesla ini. Tesla ini sebenarnya penemu sistem listrik AC. Ya, yang kita pakai sekarang ini temuannya dia. Bisa ngecas tanpa kabel itu temuannya dia. Jadi lampu-lampu yang kita nikmati sekarang, kelistrikan yang kita nikmati sekarang itu temuannya dia semua. Ya. Makanya dia ada di bagian sebelah kanan, bagian atas itu kan kita ada gambar dia lagi pegang bola lampu, lampunya nyala. Kalau zaman sekarang sering dipakai pesulap seperti saya untuk nyalakan lampu seolah nggak ada kabel tapi lampunya bisa nyala. Tapi itulah temuannya listrik Tesla ini. Diaplikasikan ke wireless tanpa kabel. Kita lagi menikmati internet, itu juga karena dia juga. Jadi banyak temuan-temuannya dia kita pakai sekarang. Tapi kalau kita perhatikan dalam sejarah hidupnya, dia hidup miskin pada masa tua-tuanya. Seorang penemu hebat, pemegang hak paten yang banyak, saingannya Thomas Alva Edison, pencipta lampu bola pijar, dia hidup miskin. Ya, termasuk dia merasa dia hidupnya gagal. Dan akhirnya apa? Meninggal sendirian di kamar hotelnya. Dia meninggalkan dia hidupnya dan ketika dia meninggal, dia tidak dikenal orang banyak. Tidak dikenal. Jadi banyak orang tidak menghargai hasil temuannya dia. Nanti setelah beberapa ratus tahun kemudian, baru orang mengingat kembali bahwa siapa penemunya dan mereka menghargai si Tesla ini dan kemudian Tesla menjadi salah satu tokoh yang kita kenal sampai sekarang. Bagi seorang yang mengerti. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi dialah contoh orang-orang yang saya katakan sepertinya tidak punya masa depannya suram gitu ya. Saya banyak mengalami yang namanya kegagalan. Nggak tanggung-tanggung sampai meninggal gitu ya. Rasa hidupnya sia-sia, gagal gitu ya. Tapi kalau kegagalan itu bukan hanya di dalam sejarah dunia. Kita lihat juga kitab juga dipenuhi dengan kisah orang-orang yang gagal. Kenapa Tuhan mencatat semuanya itu? Nah, kita sudah baca Roma 15 ayat 4 kan? Ya, next. Lagi. Jadi Roma 15 ayat 4 mengajarkan 3 pelajaran besar. Ada pelajarannya yang kita dapatin dari Roma 15 ayat 4. Yang pertama, ya, kalau kita lihat situ ada kata pengharapan. Ya, Roma 15 ayat 4 ada kata pengharapan. Jadi kegagalan manusia itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang perfeksionis ada, mengharapkan serba sempurna ada. Saya juga bekerja dengan orang yang perfeksionis. Dia ngarapin semuanya sempurna, serba sempurna. Kalau tidak sempurna, banyak hukuman. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau kita lihat, nggak ada yang namanya manusia itu sempurna. Apalagi dengan kehidupan kita sekarang ini di dunia. Ya,
Roma 3:23 katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita perhatikan, balik lagi ya di Alkitab, kita lihat ini ada daftar gambar-gambar di mana banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang termasuk gagal ya. Nuh, kegagalannya apa? Mabuk. Dia udah bikin bahtera, oke, hebatnya. Tapi dia ternyata jadi pemabuk. Terus apa lagi? Abraham, kegagalannya apa? Berbohong. Oh, padahal dia terkenal sebagai bapak orang yang beriman. Dia berbohong. Dia berbohong apa? Dia mengatakan bahwa istrinya bukan istrinya. Jadi banyak orang yang mencoba mengambil istrinya sebagai istri, tapi gagal semua karena Tuhan yang menggagalkan ya. Entah itu ya kena sakit kah, kena masalah lah, akhirnya gagal semua. Ya Musa bagaimana? Musa juga sama. Karena dia tidak taat, dia marah, pukul batu, harusnya cuma bilang saja. Akhirnya apa? Ya dapat hukuman, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebelum Tuhan Yesus datang. Simpson, apalagi Simpson. Itu orang terhebat, terkuat di sepanjang sejarah Alkitab di situ sudah dikatakan. Bahkan ya kalau di dalam dunia pun tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kekuatan Simpson. Makanya banyak orang-orang berusaha membuat kisah-kisah fiksi yang menjadi tokoh-tokoh superhero, super semuanya. Tapi nggak ada yang sebenarnya mengalahkannya, yang aslinya seperti Simpson. Tapi kalau hidupnya apa? Kegagalannya dalam hidupnya adalah tidak konsisten. Dia seharusnya seorang nazir. Nggak boleh main perempuan. Nggak boleh minum minuman keras. Tapi dilanggar semuanya. Ya, gagal ya. Daud bagaimana? Raja hebat yang satu ini ternyata juga pernah mengalami gagal. Yaitu berzina. Ya, diambil istri jenderalnya pula. Petrus, paus pertama. Petrus kegagalannya adalah menyangkal Yesus. Bagaimana dengan Paulus? Paulus juga sama. Dia menganiaya. Pernah mengalami gagal? Dia sama-sama mengalami gagal. Dia menganiaya banyak. Jadi banyak umat Tuhan meninggal gara-gara Paulus. Ya, ketika kita baca Alkitab banyak sekali ya kejahatan, kegagalan manusia. Sampai ada salah satu orang yang kenalan saya bilang, itu yakin kitabmu itu kitab suci. Harusnya kitab suci itu isinya suci-suci semua. Yang bagus-bagus. Gak ada cita-cita jelek katanya. Untuk apa kitab suci ada bicara tentang, apalagi kalau dia buka Kidung Agung. Kidung Agung kan cukup bahasanya cukup terbuka. Ya, menggambarkan sisi puitis, kata-kata puitis, tapi kalau buat zaman sekarang itu kayaknya kayak nggak sopan ya. Terus kita baca lagi di kisah-kisah sejarah di dalam Alkitab, kitab-kitab sejarah di dalam kitab. Banyak cerita-cerita yang tidak nyaman, tidak bagus ya. Maksudnya sesuatu yang tidak baik ya untuk dicontoh. Dia bilang, yakin itu kitab suci. Tapi sebenarnya ada pertanyaan. Kalau kita bertanya, kenapa Tuhan mencatat semuanya itu supaya apa? Next. Supaya kita sadar. Pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Gak ada yang manusia super. Hanya Allah yang sempurna. Kita belajar dari orang-orang seperti itu. Ya, kita belajar dari orang-orang itu. Bagaimana banyak sekali kegagalan. Kita belajar. Kalau seandainya Nuh pun jadi pemabuk, berarti kita belajar untuk tidak jadi pemabuk. Kalau Abraham pernah berbohong, kita belajar supaya tidak berbohong. Kita harus bisa katakan dia jujur. Makanya kata di Alkitab Perjanjian Baru disebut, katakan ya di atas, ya. Di luar dari itu, ya dari si jahat. Kalau Musa yang tidak taat, kita harus belajar menjadi
taat. Amin. Kalau Simpson itu nggak konsisten, kita harus hidup menjadi orang yang konsisten. Begitu juga dengan Daud yang berzina. Jadi kita harus awasi hati ini. Ketika saya buka medsos saya bilang, kok ini ada lagi muncul lagi bicara tentang perselingkuhan gitu kan. Bahkan yang komentar pun ikut bilang, saya lagi berada dalam situasi ini. Situasi selingkuh maksudnya. Yang lainnya komentar, bangga karena suaminya tuh membiarkannya dia. Loh, kayak orang-orang ini sudah berzina kok bangga gitu ya, udah bikin salah kok berbangga gitu. Terus kita belajar bagaimana? Apakah seperti mereka? Tidak. Kita harus belajar setia. Amin. Petrus kalau dia menyangkal Yesus, berarti kita harus belajar untuk berketetapan hati tidak menyangkal. Kalau kita sudah katakan bahwa kita orang percaya, katakanlah bahwa kita orang Kristen, orang percaya. Begitu juga dengan Paulus. Kalau Paulus menganiaya, berarti kita harus belajar untuk mengasihi. Itulah disebabkan kenapa Tuhan mencatat semua kegagalan itu, supaya kita belajar, kita sadar. Gak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Jadi, bagaimana dengan kita? Pelajaran yang kita bisa ambil di sini adalah jangan mengidolakan manusia. Ada orang yang terlalu mengidolakan manusia, akhirnya apa? Dia mundur dari Tuhan. Ciri-ciri mundur dari Tuhan ada apa? Hilang dari gereja, nggak pernah mau gereja lagi. Karena apa? Terlalu mengidolakan manusia. Ya, kayak setelah lihat, wah gembala saya begini, wah pendeta saya begini. Itu artinya mengidolakan manusianya. Kita tidak boleh mengidolakan manusia. Yang harusnya kita tunduk ya, adalah pada Yesus. Amin. Nah, ingat saja bahwa pendeta, pemimpin rohani dan juga pembina itu hanyalah seorang yang ditempatkan buat kita untuk sama-sama belajar. Ya, dan mereka bukan pusat iman kita, karena pusat iman kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita baca Alkitab juga sama. Tokoh-tokoh Alkitab itu bukan juru selamat. Hanya satu-satunya juru selamat yang mengharapkan kita ya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, kalau semua manusia pernah gagal, pertanyaannya, kenapa Tuhan masih memakai mereka? Kalau manusia gagal, ya, semuanya manusia gagal. Kan manusia-manusia yang tadi sudah pernah gagal kan? Tapi Tuhan mencatat. Ya, kenapa Tuhan kenapa Tuhan masih memakai mereka? Kita harus belajar tentang yang kedua, yaitu ketekunan. Ya, karena kasih karunia Allah itu lebih besar daripada kegagalan manusia. Itulah sebabnya ya Tuhan masih mau memakai orang-orang yang pernah gagal dalam hidupnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Buka Alkitab masing-masing karena sini tidak tampilkan di layar. Sudah dibuka? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yang dapat katakan amin? Oke, mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab itu amin. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita bisa pelajari bahwa semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Pemberian Allah. Jadi jangan sampai ada yang mau memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Jadi ingat, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Nah, kita harus belajar.
Ketika Tuhan udah berkata punya kasih karunia yang besar untuk kita semua, maka kita harus berada dalam ketekunan. Maksudnya apa? Kita lihat. Bertekun saat dipulihkan oleh Tuhan. Contoh pemulihan di Alkitab adalah contohnya, ini banyak. Tapi saya buat ada 4 contohnya. Yang pertama, Daud dipulihkan setelah bertobat. Daud memang pernah gagal. Tetapi yang membuat dia beda dengan raja-raja yang lain, setelah dia tahu dia salah, dia tidak membela diri. Amin. Kalau kita baca di Alkitab, Daud tidak membela diri. Kalau zaman sekarang ketika ada orang yang sudah salah, malah bela diri. Contohnya yang orang yang ditemukan berbagai beratus-ratus emas dan juga uang miliar-miliar di dalam brankas pribadinya, dia tidak mau pakai nggak mau pakai rompi oranye. Ketika ditanya wartawan, apa yang dia katakan? Itu kriminalisasi. Waduh. Sudah jelas-jelas itu semuanya itu ada masalah. Kenapa? Dia menimbun uangnya seperti itu. Mencurigakan. Dan sampai ketahuan berarti dia punya masalah dengan keuangannya dia. Ketika dia punya masalah keuangan, ketahuan malah membela diri. Beda dengan Daud. Ya. Daud dipulihkan ya, setelah dia bertobat. Artinya dia tidak membela diri. Bagaimana dengan Petrus? Petrus juga sama. Setelah dia menyangkal Yesus, dia dipulihkan oleh Yesus. Makanya ketika ditanya oleh Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Ditekankan sampai 3 kali. Ya, Simon anaknya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali ditanya. Tapi setelah itu kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Kayak Petrus itu setelah dia melakukan kesalahan, kegagalan, dia berada dalam ketekunan. Ketekunan apa? Kita berada dalam keadaan dirinya mau dibimbing oleh Tuhan Yesus. Nah, Markus juga sama. Markus ini, penulis Markus, sempat punya masalah, perbedaan pendapat. Yang namanya perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar. Di Alkitab juga sama. Ketika dia ada perbedaan pendapat dengan Paulus, dan kemudian terpisah. Tapi setelah itu dipulihkan, mereka rekonsiliasi, dan akhirnya Markus tetap dipakai Tuhan. Dan mau berada dalam ketekunan untuk dibimbing oleh Tuhan. Makanya dia dipakai oleh Tuhan. Apalagi Paulus, dia berubah dari penganiaya menjadi rasul. Ini contoh, empat orang ini contoh, semuanya bertekun dalam iman setelah mengalami pemulihan. Jadi artinya mereka setelah dipulihkan, mereka menjadi orang-orang yang bertekun. Tetap bertekun. Ingat, Tuhan tidak pernah membenarkan dosa. Dia mencatat di Alkitab tentang banyak peristiwa dan sesuatu yang tidak enak. Ya. Next. Tuhan tidak membenarkan dosa. Walaupun dicatat, tapi ingat, Tuhan tidak pernah membenarkan dosa. Tetapi Tuhan mengampuni orang yang sungguh-sungguh bertobat. Ya. Inilah bicara tentang kekudusan. Ya. Sebuah realita kekudusan. Tuhan mengampuni orang yang benar-benar mau bertobat. Bagaimana janji kasih karunia Tuhan? Tuhan bisa mengingatkan buat kita bahwa sebenarnya masa lalu itu tidak menentukan masa depan kita. Siapapun kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita masa lalu, itu bukan penentuan untuk masa depan kita. Amin. Yang kita tentukan itu masa depan, bukan dia masa lalu. Kasih karunia Tuhan itu membawa kita hidup dalam ketekunan. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Saat ini kita tinggalkan rasa bersalah. Ya, kenapa? Rasa bersalah itu mengikat. Kalau punya perasaan bersalah, itu masa lalu. Masa lalu sudah tertulis dan itu sudah dilalu. Ya, tinggalkan rasa bersalah yang mengikat.
Yang kedua kita harus lakukan adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang bisa bertobat ada hanya tobat, ya repot juga. Berarti artinya dia tidak ada pertobatan, betul? Namanya bertobat ya bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau tobat ya bertobat besoknya kumat, bertobat besoknya kumat. Yaitu berarti tidak bertobat. Tidak ada pertobatan ya seperti orang itu. Mari kita harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Terus kita tekun hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan masih dapat memakai hidup kita. Amin. Nah, saya ingatkan di sini adalah ada alasan yang besar, lebih besar. Kenapa semua kisah-kisah itu dicatat dalam Alkitab, yaitu kisah kegagalan. Ya, alasannya ada penghiburan. Yang ketiga, semua tokoh Alkitab menunjuk kepada Yesus Kristus yang sempurna. Seperti saya katakan tadi, tidak ada manusia yang sempurna, hanya Yesus sempurna. Kita buka Ibrani 4 ayat 15. Buka Alkitab masing-masing. Yang dapat katakan amin. Ibrani 4 ayat 15. Siapa yang sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. Yang membedakan Yesus dengan orang lain, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Amin. Ya. Dan kisah-kisah kegagalan yang di Alkitab itu menunjuk. Semuanya kalau kita buat gambaran atau sebuah garis, itu selalu mengarah kepada Yesus. Pembandingan utama adalah Yesus. Dan semuanya menunjuk kepada Yesus. Karena Yesus saja yang sempurna. Dan kita harus, mata kita, artinya mata kita menuju dari kegagalan menuju kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat manusia, itu ya, kalau kita perhatikan yang tadi ya, semuanya manusia mengalami yang namanya kegagalan. Musa gagal, Daud juga jatuh, Petrus menyangkal, Paulus juga berdosa. Tapi kalau kita lihat Yesus, ya, Yesus itu taat dengan sempurna. Jadi bicara bukan bicara tentang kenapa harus capek-capek, enggak. Yesus mau menjadi manusia untuk menunjukkan bagaimana seharusnya hidup jadi ya, manusia. Karena banyak manusia sudah gagal. Saya dan saudara semua, saudara Bapak Ibu semua di sini adalah manusia yang tidak sempurna. Tapi Yesus menunjukkan bagaimana harusnya menjadi sempurna. Yaitu taat dengan sempurna. Yang kedua, Yesus itu kudus. Artinya hidup kudus. Kita hidup di dunia ini banyak sekali masalah. Dan banyak bisa saja seperti saya katakan tadi. Itu terpeleset, jatuh. Atau ya nggak sengaja melakukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana harusnya kita hidup. Yaitu hidup yang kudus. Kenapa? Allah itu kudus. Makanya kita harus hidup kudus. Memang kita tidak bisa berusaha 100% mengandalkan kekuatan kita. Amin. Makanya kita butuh Yesus. Ya. Selama kita hidup, marilah kita belajar dengan setia. Jadi harus benar-benar setia. Ikut apa maunya Tuhan Yesus. Kita belajar setia. Karena kalau tidak setia, kita menjadi orang yang seperti putus tengah jalan. Ketika saya kuliah Alkitab, waktu masuk dengan lulus itu tidak semuanya lulus. Kenapa? Yang lainnya ada masalah tengah jalan akhirnya mundur. Yang lainnya ya hilang. Kalau kita perhatikan bahwa orang-orang itu dalam sebuah pendidikan saja harus diajarkan setia. Begitu juga dengan kita punya yang sudah menikah harus setia dengan pasangannya. Bagaimana yang belum?
Ya harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya, setia kepada Tuhan Yesus. Tetap apa kata maunya Tuhan Yesus. Itu namanya belajar setia. Ingat, kalau manusia itu masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita diingatkan bahwa Yesus itu sempurna, tidak ada dosa. Maka kita harus diingatkan supaya kita harus menjadi orang-orang yang mengikuti apa kata Yesus. Jadi untuk kita semua, jadikan Yesus teladan utama. Amin. Jadikan teladan utama. Kita belajar dari tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang di Alkitab yang sudah lewat, sudah tertulis, belajar dari hidup mereka. Bukan belajar kegagalan mereka, tetapi belajar dari kegagalan mereka, supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Amin. Ya kita belajar dari kegagalan mereka, belajar dari apa yang mereka sudah lakukan, kesalahan mereka, karena pengalaman mereka itu tertulis dengan jujur di Alkitab. Jadi Alkitab itu tidak pernah berbohong, tidak tutup-tutupi dia, enggak ada. Tidak munafik. Karena benar-benar ditunjukkan, salah ya salah, ini loh kesalahannya. Makanya kita katakan kitab suci. Menunjukkan sesuatu yang tidak sempurna, ya, tetap ada, ditulis supaya kita belajar, tidak seperti mereka. Karena dari semua itu kita melihat bahwa mereka pun mendapat konsekuensi atau reward. Orang yang tadinya ditegur dan tidak mau ikut Tuhan, hasilnya konsekuensi. Orang yang melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh Tuhan, mau bertobat, hasilnya reward, penghargaan. Itu yang didapatkan di Alkitab, yang kita pelajari di Alkitab. Bangsa Israel ketika dia mulai ada, ya kita belajar. Ketika di kitab Raja-Raja, setelah Raja Saul jatuh, setelah raja kedua yaitu Raja Salomo atau Daud. Daud bagus. Ya, tetapi hidupnya sempat jatuh, tetapi dia bangkit lagi. Salomo bagaimana? Salomo juga. Pertamanya bagus. Tapi sempat jatuh juga. Ya. Dan dia menyesal, makanya dia tulis kitab Pengkhotbah. Di akhir hidupnya, pada masa tuanya. Karena sebelum dia meninggal, tulislah dia katanya. Semuanya itu sia-sia katanya. Udah banyak duit, akhirnya dia bilang semuanya sia-sia. Kenapa? Dilihat anak-anaknya jadi kacau semua. Makanya setelah Salomo, pecahlah kerajaannya menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara benar-benar semua itu raja-rajanya itu jahat. Menyembah berhala. Kerajaan Yehuda, ya, kerajaan selatan, itu sempat ada beberapa raja-raja itu yang bagus. Tetapi kemudian lama-lama mereka sudah tidak menyembah Tuhan, meninggalkan Tuhan itu. Itu tercatat semua di Alkitab. Akhirnya hasilnya apa? Konsekuensi yang mereka dapatkan adalah pembuangan. Makanya kita belajar dari mereka. Jangan sampai kita jadi ikut-ikutan juga dari terbuang. Ya. Terbuang dari apa? Tadi berkat Tuhan. Wah, kalau sampai itu jadi sesuatu menjadikan sekali ya. Kenapa? Jadi hal itu terjadi karena kita menjadi orang yang tidak taat. Ya. Aplikasi ketiga, sembahlah Kristus bukan manusia. Ini yang mengingatkan kembali bahwa jangan sampai kita mengidolakan manusia. Manusia itu siapa sih? Manusia ya manusia. Siapapun yang berbicara ketika kita atau membagikan firman Tuhan, itu hanya manusia. Manusia biasa. Jangan sampai mengidolakannya. Ya, ada orang-orang yang mengidolakannya. Kalau agama lain ada bicara tentang pengkultusan. Mengkultuskan seorang pemimpin. Tapi kalau di kita tidak ada itu. Jangan sampai itu terjadi. Sembahlah Kristus bukan manusia. Amin. Jadi ingat. Alkitab itu bukan buku tentang manusia yang super hebat semuanya. Enggak. Tetapi Alkitab kalau kita baca, Alkitab adalah kisah kasih Allah yang penuh kasih karunia. Amin. Benar-benar penuh kasih karunia. Karena Allah benar-benar mengasihi kita. Makanya itulah sebabnya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap yang percaya beroleh hidup yang kekal.
Kita sejahat-jahatnya kita masih disayang Tuhan. Makanya kita tidak boleh jadi orang yang kurang ajar gitu ya. Kesimpulan hari ini, kalau seandainya kita perhatikan kenapa Tuhan memuji Alkitab dengan kisah-kisah orang-orang yang gagal. Yang pertama, supaya kita sadar bahwa semua manusia membutuhkan juru selamat. Amin. Yang kedua, supaya kita melihat kasih karunia Allah sanggup memulihkan orang yang bertobat. Yang ketiga, supaya kita memandang kepada Yesus Kristus, satu-satunya manusia yang sempurna. Ya, Yesus menjadi orang yang manusia? Ya, dia mau menjadi manusia. Satu-satunya yang sempurna hanya Yesus. Jadi Roma 15 ayat 4 mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada pengharapan, ketekunan, penghiburan yang diberikan oleh kitab suci. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pelajaran sederhana kami untuk pagi hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami tentang orang-orang yang sudah terjadi di sekeliling kita, kami. Dan juga mungkin kami juga pernah mengalami, yaitu sebuah kegagalan. Tapi kegagalan ini membuat kami mengingat bahwa Engkau sungguh luar biasa tetap mengasihi kami. Kami sadar bahwa kami tetap membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami Tuhan. Tolong kami selalu Tuhan, supaya kami tetap berpegang teguh pada pengharapan kami padamu. Karena hanya Engkau lah yang luar biasa. Mengasihi kami, yang tidak melihat masa lalu kami, tetapi melihat masa depan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang dapat tetap terus kuat dan bertekun dalam iman kami kepadamu. Kami punya penghiburan yang besar bahwa Engkau lah satu-satunya yang kami dapat andalkan dan Engkau satu-satunya pengharapan kami. Ini pengucapan syukur dan mengucapkan dari kami Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi rema dalam hidup kita. Biarlah kita boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh melihat di grup. Di situ sudah tertulis jadwalnya untuk ayat panjang minggu ini. Ya, kita akan bersama-sama melayani Tuhan. Jadi tetap semangat ya, Bapak Ibu ya yang bertugas ya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu menyiapkan persembahannya. Kita akan satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami ucap syukur buat firman yang boleh kami dengar, boleh kami terima. Kami mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang senantiasa selalu kami dengar Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus, Kau yang berikan kami hikmat, hal-hal yang baru yang kami harus lakukan supaya kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu, percaya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan dan juga Engkau memberikan hikmat baru baginya Tuhan, sehingga dia boleh melayani-Mu dengan urapan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap umat-Mu dengan pergumulan hidup masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Percaya ada firman-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami, terang bagi langkah kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan.
Kami ucap syukur buat semua berkat-berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Bukan hanya berkat secara rohani, tetapi berkat secara materi, baik itu melalui pekerjaan, melalui usaha kami, melalui orang-orang yang Engkau berikan bagi kami untuk memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa mencukupkan apa yang selalu menjadi keperluan kami Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami mau berikan persembahan ini Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan. Kami percaya ini akan membantu pelayanan pekerjaan-Mu di pekerjaan Tuhan Yesus di tempat-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa khususnya buat jemaat Tuhan yang telah setia juga Tuhan mengikuti firman-Mu Tuhan Yesus dalam memberikan persepuluhan. Kami percaya berkat Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami tahu Engkau tidak tutup mata, selalu ada berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi umat-Mu yang tetap setia memberikan bagian persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu boleh memberi. Kita akan naikkan pujian. Kita katakan dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Nanti doa syafaat ditutup oleh Ibu Gembala dan ditutup oleh hambanya. Baik, Bapak Ibu silakan berdiri. Kita akan akhiri ibadah pagi ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapa di surga, tidak ada seperti Engkau. Sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah hidup dan berkuasa. Engkau yang lebih mengerti segala keberadaan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib. Engkau Allah kami yang kami sembah. Engkau lebih mengerti segala apapun yang kami boleh lakukan dan kerjakan. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah firman Tuhan itu akan menjadi hal yang sungguh luar biasa. Kami boleh rasakan, kami boleh nikmati. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang akan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu mengampuni. Yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kudus. Gembala sedang yang ada saat ini, yang masih berbaring di dalam keadaan sakit, hanya percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sanggup memberikan dia satu kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu, namun Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menjalani apa yang dapat kami boleh lakukan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati bagi semua jemaat Tuhan yang ada, yang sudah hadir khususnya pada siang hari ini. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami yang sanggup memberkati di dalam segala apapun yang dapat kami boleh lakukan dan kerjakan. Dan bawalah kami agar supaya kami setia di dalam segala hal, setia di dalam peribadatan kami, setia di dalam hal memberikan apa yang wajib kami boleh berikan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semuanya di dalam tangan-Mu buat semua peribadatan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan akan memberkati agar semua ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang begitu setia, dan kami rindu agar kami juga setia di dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa terus buat bangsa dan negara kami ini. Marilah Tuhan berkati agar setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang ada, baik presiden dan wakil presiden, para menteri, dan sampai ke daerah-daerah bawahan sekalipun. Biarlah Tuhan berkati, biarlah Tuhan tolong agar supaya mereka juga boleh melakukan apa yang terbaik untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan tolong agar supaya mereka juga punya hati yang sungguh-sungguh takut kepadamu Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan merugikan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami hanya percaya bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu bagi pemerintah yang ada, sehingga mereka boleh melakukan secara adil dan bijaksana. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa di mana Tuhan memberkati kami tinggal yang ada di Balikpapan. Marilah Tuhan berkati, biarlah kesejahteraan kota akan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Balikpapan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan memberkati juga pembangunan IKN yang ada di
sekitar Balikpapan, biarlah Tuhan berkati agar semua pembangunan yang ada akan terus berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat seorang hamba-Mu Tuhan, di mana Tuhan sudah memanggil staf khusus yang ada di IKN, Bapak Troy Pantau. Marilah Tuhan berkati dia, berkati keluarga yang ditinggalkannya. Biarlah Tuhan akan hiburkan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati keberangkatannya atau mayat yang akan diberangkatkan ke Jakarta pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah atur yang terbaik di dalam semua urusan-urusan yang ada di pesawat ataupun di lapangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semuanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Biarlah Tuhan berkati, hiburkan keluarga yang ditinggalkannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan seluruh keberadaan keluarga kami. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang menjadi sumber segala berkat, yang akan memberkati di dalam setiap apapun yang kami boleh lakukan dan kerjakan. Dan kami mau tetap setia di dalam melakukan apa kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur dan serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami buat sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan tolong agar supaya mampukan kami, berikan satu kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat menjalani semua tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing dengan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari yang kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang bertuh kuasa kami menerima berkat ini. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu.